إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد حضرة المكرم والmuhtaram para jemaah Jaulah Ramadhaniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Abuya Kiai Jangan Dani, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan sehingga bisa selalu bersama kita di malam-malam Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para asatidz, para hujjaj, para masyarakat, bil khusus yang sama-sama kita hormati pemimpin daripada Majelis Ta'lim Subhanur Rahim Masjid Ar-Rahim Al-Ustaz Ahmad Allah Fitul Hayati Syarifah dan juga jajaran pengurusnya. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah di dalam menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentunya marilah selalu kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerahnya yang alhamdulillah sampai dengan hari ini, sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat panjang umur dan juga nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala jasmani maupun rohani, dan kita doakan mudah-mudahan kawan kita, kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita yang mungkin hari ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kopinya diminum? Enggak ada. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak mungkin di dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini tanpa membutuhkan orang lain. Dalam kita bermasyarakat, bersosialisasi, bergaul dan lain sebagainya, itu sudah merupakan kebutuhan kita. Tidak mungkin kita akan bisa hidup sendiri di dunia ini, terbukti tidak ada
di antara kita yang lahirnya sendiri, nggak ada yang bantuin, nggak ada. Jadi menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia atau makhluk yang berkelompok dan saling membutuhkan antara satu dan yang lainnya. Maka di dalam kita terkadang bergaul dan bersosialisasi baik dengan keluarga, kerabat, tetangga, lingkungan sekitar, terkadang ada hal-hal yang memang baik disengaja maupun tidak disengaja menyakiti daripada hati orang lain. Bahkan kadang-kadang mungkin di sini ada nggak yang mukanya itu potongan tambangnya tambang tampolan ya, mukanya muka bulian. Jadi kalau kita lihat tuh muka kayaknya pengennya nampol aja ya, ya diam aja inilah yang namanya kehidupan ini. Tidak mungkin kita bisa terhindar dari yang namanya melakukan satu kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Bahkan kita diam pun terkadang disalah-salah. Begitu juga kita sebagai manusia, ini adalah makhluk yang bahasa biologinya omnivora. Ada yang tahu omnivora? Pemakan segalanya, apa aja dimakan ya, baik itu yang baik yang tidak baik. Terkadang kita memakan sesuatu yang berbahaya bagi kita dan sebagainya. Maka penting bagi kita ya untuk bisa menetralisir itu semua dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, karena ini memang sudah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita baik laki-laki maupun perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan keadaan yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda, dengan karakter yang beda-beda, bahkan agama yang berbeda-beda. Bagaimana hal tersebut ini tidak mungkin bisa kita hindari yang namanya terkadang gesekan baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka pada pembahasan pada malam hari ini kita akan membahas tentang tafsir daripada surat Al-Falaq atau yang dikenal dengan Al-Mu'awwidhatain, yaitu dua surat yang fungsi atau artinya adalah benteng atau perlindungan diri kita. Ya, bahkan yang lalu kita telah membahas tentang pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang yang namanya sihir, dan ulama daripada ahli sunnah wal jamaah ini bersepakat bahwa sihir ini merupakan satu hal yang nyata dan memiliki dampak dalam diri kita apabila kita terkena sihir, dan tentunya itu semua atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, surat Al-Falaq ini kronologi diturunkannya dan asbabun nuzulnya adalah telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW terkena sihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid ibn al-Asad, yang merupakan orang yang memang mampu atau jago di dalam masalah ilmu sihir dari orang Yahudi dari kabilah Zubair. Bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi Muhammad terkena sihir ini ada yang mengatakan selama 40 hari, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan setahun lama. Yang menjadi pertanyaan, apakah hal tersebut layak bagi Nabi? Yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang terjaga atau maksum, yang terhindar dari melakukan kesalahan. Maka para ulama mengatakan sihir
yang terkena pada Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan satu hal yang biasa diterkena atau dialami oleh kebanyakan manusia, yang merupakan dalam ilmu tauhid pembahasan daripada Ustaz Ridwan adalah sifat jaiznya para nabi, yaitu afradul basyariyah, bahwa nabi ini tidak akan mengurangi keagungan dan kemuliaan martabat seorang nabi ketika nabi mengalami sakit atau makan, menikah dan lain sebagainya, dan juga terkena sihir, karena sihir ini tidak sampai menghilangkan akal daripada Nabi Muhammad SAW, tidak merusak syariat daripada Nabi Muhammad SAW. Maka bukan sesuatu yang aib ketika seseorang terkena sihir. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri terkena sihir. Dalam riwayat yang ashab adalah hampir 1 tahun beliau terkena sihir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan yang namanya surat Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min ainil jan wa min ainil insi. Falamma zalat surat Al-Mu'awwidhatain akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Bahwa Nabi Muhammad SAW selalu meminta perlindungan dari pandangan jin dan juga pandangan manusia. Maka ketika Allah menurunkan 2 surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, beliau mengambil surat tersebut untuk menjadi benteng atau pelindung diri beliau dan meninggalkan kepada yang lainnya. Jadi salah satu fungsi daripada surat Al-Falaq ini adalah untuk menjaga diri kita, melindungi diri kita dari hal-hal yang membahayakan diri kita, karena kita ini adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan yang lainnya, yang terkadang disengaja maupun tidak disengaja ada hal-hal yang tidak kita sadari ternyata menyakiti hati orang lain, atau kita memakan sesuatu yang ternyata itu membahayakan diri kita. Maka di sini adalah salah satu fungsinya untuk menjaga atau melindungi kita dari hal-hal yang membahayakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasidin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Shadaqallah wal adzim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ikhlas, karena ada kaitannya surat Mu'awwidhatain ini dengan Al-Ikhlas, Allah katakan, qul ya Muhammad wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka pada ayat tersebut ulama mengatakan bahwa ayat tersebut ini adalah puncak dari ketaatan seorang hamba. Karena pada ayat tersebut intinya adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pembahasan kita yang dibahas oleh Ustaz Ridwan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala la yus'alu bi kaifa wa aina li'annahu kayyabal kayfi, ya tidak bisa katakanlah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ayat selanjutnya Allah mengatakan kepada kita qul, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'amara bi qira'ati surat Al-Ikhlas tanjihan lahu amma la yaliqu bihi bi dzatihi wa sifatihi wa kana dzalika min a'dhami ta'ah. Fa kana al-abda qala ilahana hadhihi ta'ah 'azimatun
jiddan la athiqu bi nafsi bil wababiha. Bahwa di dalam surat Al-Ikhlas itu merupakan puncak daripada ketaatan seseorang, yaitu membersihkan Allah, tanzihan dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah, baik dalam sifatnya maupun afalnya atau perbuatannya. Maka ya seakan-akan kita berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya taat seperti itu merupakan puncak daripada ketaatan, puncak daripada ketaatan, sehingga kami tidak mungkin sanggup untuk melakukan satu ketaatan tersebut. Karena la ilaha illallah yang sering kita dengar ini merupakan kunci daripada surga. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Berapa banyak orang yang sholat, berapa banyak orang yang puasa, berapa banyak orang yang bersedekah, berapa banyak orang yang pergi haji, tapi kalau dirinya ada nilai isyrak di dalam hatinya, maka semua amalan ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan ini adalah puncaknya ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengesahkan Allah, sehingga kita tidak mungkin sanggup. Karena dengan tadi kita adalah makhluk yang sosial, makhluk yang berinteraksi. Terkadang kita baik melalui tingkah laku, ucapan, perbuatan, ada hal-hal yang bisa memalingkan keimanan kita, atau perbuatan syirik baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka Allah katakan, fa'ajaba bi anqala qul a'udzu bi rabbil falaq ay isna'id billah hatta iwab fiqaka dihati ta'ah ala akmalil wujud. Maka katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya falak, yaitu waktu subuh. Maksudnya aku berlindung kepada Allah sehingga aku diberikan kemampuan untuk taat dengan sebenar-benar taat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk ke dalam pembahasan daripada suratnya. Qul a'udzu bi rabbil falaq, katakanlah Muhammad bahwa aku berlindung kepada Tuhannya waktu subuh. Jadi al-falaq ini memiliki beberapa makna, atau ulama menafsirkan daripada makna falaq. Di antaranya adalah annahu as-subhu wa huwa qaulul aksarina, bahwa ini adalah pendapat mayoritas para ulama bahwa falaq itu adalah waktu subuh, ya. Maksudnya apa? Karena waktu subuh ini, kalau kita sendiri merasakan, waktu subuh ini adalah waktu yang kondisi diri kita dalam keadaan fresh. Kita malam habis istirahat tidur, kemudian bangun di waktu subuh atau waktu fajar, itu badan lagi fresh, otak lagi fresh. Makanya ngapalin yang cepat nih, ya, belajar yang cepat masuk itu di waktu subuh. Karena waktu subuh ini waktu inqilabul dulan, ya, waktu pergantian yang malam ke siang. Maka seorang hamba yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perlindungan dari apa? Dari keburukan dalam dirinya, agar mereka diberikan kebahagiaan, diberikan kesenangan, diberikan solusi di dalam kehidupannya. Jadi umumnya solusi. Jadi seakan-akan kita minta kepada Allah perlindungan dari setiap masalah yang kita hadapi, solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya, ya, perubahan waktu malam kepada waktu pagi, yang di situ adalah merupakan waktu yang istijabatun doa. Bahkan di dalam riwayat Nabi Allah, siapa yang dibuang ke sumur? Yusuf. Ya, ketika jatuh ke sumur, dalam riwayat dikatakan kaki beliau mengalami luka. Kemudian datang malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berdoa dan diamini oleh Nabi Yusuf. Itu dilakukan pada waktu subuh. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wa fil ashari yastaghfirun. Waktu subuh adalah waktu di mana orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
solusi, berarti perpindahan dari malam kepada cahaya, yaitu waktu siang. Ini maksudnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Falaq, yang menguasai waktu subuh, maksudnya waktu yang di situ ya memiliki nilai lebih bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa al-falaq itu artinya adalah baitun fil jahannam, merupakan rumah atau sijnun, bahkan ada yang mengatakan wadin yang ada di neraka jahanam. Makanya pernah nonton film Falaq itu ya, ada ya dulu itu ya, itu inspirasinya mungkin dari para ulama-ulama kita yang mengatakan bahwa al-falaq itu adalah artinya ya baitun wadin sijnun yang ada di neraka. Maksudnya apa? Kita berlindung kepada Allah kepada dari ya, intinya neraka jahanam ya. Kemudian min syarri ma khalaq. Wa bihi, dan pada ayat ini para ulama juga berbeda di dalam menafsirkan daripada ma khalaq. Yang pertama adalah qala Atha bin Abbas yuridu iblis khasatan li'anna Allah ta'ala lam yakhluq khalqan huwa syarrun minhu. Yang pertama adalah pendapat Atha bin Abbas bahwa yang dimaksud dengan ma khalaq di sini yang Allah ciptakan adalah iblis. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan makhluk yang paling buruk daripada iblis. Kecuali anna surah innama nazalat bil isti'adah minas sihir. Karena surat ini turun dalam rangka kita minta perlindungan dari yang namanya sihir. Dan kita tahu bahwa sihir ini adalah kufur, satu hal yang dilarang kalau kita gunakan atau kita amalkan. Kemudian yang kedua, bahwa mengatakan yuridu jahannam karena yaqulu qul a'udzu bi rabbi jahannam wa min syarri ma khalaqa biha. Ada yang mengatakan ma khalaq ini adalah neraka jahanam dan hal-hal yang ada dari neraka jahanam, siksa-siksa yang ada di neraka jahanam. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ma khalaq di sini adalah yuridu min syarri asnabil hayawanat al-mu'diyati, yaitu kita berlindung dari keburukan jenis-jenis hewan. Ya, kita termasuk hewan. Ada hewan natik, hewan yang bisa berpikir, orang yang bisa berbicara. Ya, kita berlindung dari hewan-hewan yang ingin menyakiti kita. Di sini seperti shiba, ya, dan lain sebagainya. Ya, min al-jin wal insi. Nah ini. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab, dan kami berlindung dari ghasikin idza waqab ay al-lail idza dakhala, maksudnya dari waktu malam ketika waktu malam telah datang. Ini karena malam itu digambarkan satu hal yang mencekam. Ya, di dalam dikatakan bahwa qala qum inna billahi tamtashiru al-ahwa al-mu'adiyatul al-musammatu bil jin wa syayatin, bahwa pada malam hari ini arwah setan jin pada gentayangan ya, pada gentayangan. Kalau setan sekarang setan yang berwujud perempuan ya, kita datuk gentayangan banyak itu, kita berlindung dari itu ya, dari setan-setan yang gentayangan di pinggir jalan ya, yang bisa menggoda keimanan kita. Kemudian wa min syarrin nafasatil fil uqad, dan juga dari keburukan an-nafasat ya. Nah, pada mana nafasat ya, di sini ulama ada yang mengatakan bahwa an-nafsa an-nafhu ma'ari, yaitu tiupan yang dibarengi dengan ludah. Ada yang mengatakan tiupan yang tidak ada ludahnya, bukan disebut. Ada yang mengatakan semburan, ada yang mengatakan tiupan, dan ini dilakukan oleh anak daripada Nabi al-Asam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan simpul-simpul tali yang diikat di tiap bagian mantra. Nah, ini ya. Jadi intinya dari gangguan sihir, orang
datangnya sesuatu dari orang lain, syukur-syukur sesuatu tersebut ke dirinya. Ini nggak senang kalau orang itu dapat kenikmatan. Pokoknya nggak senang ada orang senang. Nah ini orang bahaya kayak gitu. Kalau dia punya ya sesuatu pasti Anda akan dihajar orang tersebut. Ya, jadi orang hasud ini juga benar-benar puncaknya kemaksiatan, karena akan menghancurkan dari segala amalan-amalan ibadah kita. Ya, yang mudah-mudahan dari ya pembahasan kita tentang surat Al-Falaq ini bisa sedikit menjadi bahan dan renungan untuk kita agar kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mohon maaf. Ada Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum. Kacamata Dede. Nih kacamata Dede. Si Atit.